karena adab masuk masjid sudah selesai. Baru nanti insya Allah pertemuan besok saya lanjutkan dengan fadilah-fadilah bersedekah. Karena nanti semakin ke atas ini kan kita semakin lomah ya. Mulai menghitung berapa zakat kita, sedekah kita yang sudah kita keluarkan, ada anak fakir miskin berapa, itu dikasih santunan berapa, sudah mulai direncanakan. Sehingga nanti di ujung-ujungnya nanti saya membahas tentang hasil dari tarbiyah puasa ini, supaya nanti kita mendapatkan saripati dari tarbiyah Allah di bulan Ramadan ini. Di dalam Al-Quran di surat yang keempat ayat yang ke-114 ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan dumateng kita sedaya dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Hingga kurang lebih maknanya tidak ada kebaikan pada kebanyakan omongan-omongan mereka atau bisikan-bisikan mereka ya. Najwahum illa man amara bi shadaqatin, kecuali menyuruh untuk memberi sedekah, au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, au islahin, atau mengadakan perdamaian bainan nas, di antara manusia. Ayat ini seakan-akan memberikan sebuah kesimpulan. Pilih apapun pembicaraan, apapun yang keluar dari lisan kita, apapun yang keluar dari pembicaraan kita, manakala tidak memberikan manfaat atau mengajak berbuat baik atau mengajak bersedekah atau mengajak perdamaian, maka tidak ada manfaatnya. Omongan kita itu tidak ada manfaatnya, pembicaraan kita tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, sebelum nanti kita masuk ke wilayah omongan itu, karena apa? Ini luar biasa ya. Seorang ulama yang sangat terkenal itu bisa menjadi viral hanya gara-gara ngomong kasar kepada penjual es teh ya. Ngomong kasar ya. Karena apa? Tidak seharusnya orang yang biasa memberi nasihat ya, tapi itulah manusia ya. Manusia itu seperti itu, selalu saja ada cara Allah untuk mengingatkan omongannya. Dengan kepleset itu tadi kan terus viral. Wong ngateni nasihati itu, wong dia nasihat penasihatnya Prabowo. Ya coba sih ngatain penasihatnya Prabowo. Ya viral itu masyarakat. Ya, guys. Ya. Sehingga komentar itu banyak. Cerminan hatinya, itu cerminan kepribadiannya, itu watak aslinya. Itu komentar itu bermunculan, yang akhirnya membuat si pelaku tadi berintrospeksi. Kadang-kadang kalau sudah di puncak ya,
Di puncak itu seakan-akan sudah gak ada di atasnya lagi. Ada malaikat yang mengawasi, ada Allah yang mengawasi, ada syariat Islam ini yang mengawasi perilakunya, sehingga bisa diambil sebuah ibrah bahwa oh seperti itu ya. Ini yang barangkali mungkin bisa kita, sehingga maringi pelajaran dumateng kula lan panjenengan terhadap firman Allah yang ada di surat An-Nisa 114 ini. Karena apa? Pernah salah satu sahabat itu di kitab Jami'us Shaghir itu ya Rasulullah, apakah semua yang kita bicarakan itu besok akan ditanyai oleh Allah? Rasulullah menjawab, iya. Semua yang kamu bicarakan itu besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah itu sebaik-baik kalian itu walau bergurau, ya, walau bergurau, guyonane kulo ora getoki gitu. Bergurau lho temenan. Seperti itu. Pernah Rasulullah bergurau dengan sahabat itu, dengan mengatakan, oh nenek yang matanya ada hitamnya itu, matanya wong kan ono irenge kabeh. Ya, itu berguraunya Rasulullah benar gitu. Bahkan dia pernah di dalam sebuah peperangan habis buang air kecil, ya, konangan musuh. Rasulullah bisa menghindar, ya, dari pertanyaan itu dengan menjawab pertanyaan yang pertanyaan itu mungkin kita multitafsir. Min aina, ditanyakan kamu dari mana? Saya dari air. Padahal di sekitar itu tidak ada air. Ana minama. Maksudnya selain Nabi Adam, kita semuanya itu dari air. Air ayah kita yang bertemu dengan sel telur ibu kita. Jadi nggak ada manusia yang tidak dari air, kecuali orang-orang khusus yang memang ya seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, itu karena kemukjizatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita mengambil pelajaran betapa kebaikan itu dihamparkan oleh Allah kepada lesan yang paling mudah untuk melakukan amalan, ya, dari sekian anggota tubuh kita. Sing paling gampang nglakoni amalan lambe, ya, gampang, ya. Hingga nanti di dalam hadisnya itu lesan kita pula nanti yang akan menjadi penentu akhir hayat kita. Dengan hadisnya, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini kunci nyawa dhewe iki gampang. Kasih password yang gampang oleh Rasulullah. Tapi semudah itu kan? Pertanyaannya kembali, apakah semudah itu kan? Ternyata tidak. Tidak. Saya pernah cerita di masjid ini bahwa menalkin orang itu justru nggak ucapno kalimat Allahu Akbar, nggak ucapno kalimat tasbih, miso, sudah keluarganya kan sing ngerti agama, wong iki gak ahli sholat, merasa kena titanus, ya, orangnya itu kena titanus, kenapa? Titanus katanya memang nyerinya ke seluruh tubuh tidak. Diulangi talqin miso, karena menahan sakitnya, ya, karena kebiasaannya seperti itu. Dan menemukan macam la ilaha illallah ora iso, boten saged. Ya. Pak Naib ketika cucunya itu menikah, tak cerita. Nah, saya punya cerita dengan anak ini. Dia belum ada, tapi mbahnya itu ketika mau meninggal, saya yang bertalqin. Cerita geleng-geleng Pak Naib. Oh selesai. Iya, itu pengalaman yang luar biasa untuk saya.
Terus keluargane gak gelem marep, ya. Gak keponakan itu gak ngerti keluargane, pancene buta masalah agama. Gak ahli masjid. Ya. Sikile lugu-lugu, sikile. Ya. Nggih. Kula kan boten nyebutaken tiyange, dadi boten sikile lugu-lugu kok gak tau ijo. Sikile. Keluargane. Nah gitu terus minta tolong sama siapa? Wong aku wis dekarep apik yo. Kok gak nyaut, gak nyambung. Padahal kan apa sih ewoe maca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gak ada sulitnya. Tapi itulah karena di dalam riwayat itu disebutkan bahwa seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Ini sangat kriteria. Jadi seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kula lan panjenengan sedaya kan oleh pelajaran, oh berarti ayo kita membiasakan sesuatu yang baik. Termasuk ucapan ini. Biasanya misal ya misal. Oh kesandung itu bisa ngomong jarang. Bisa ngomong jangkrik, ya, macam-macam. Kesandung. Karena apa? Kebiasaannya seperti itu. Apalagi wong latah. Macam-macam. Ya. Lalu refleksi dari kebiasaan. Jadi berarti ya apapun yang keluar dari lisan kula lan panjenengan sedaya harus menghasilkan dalam tanda petik pahala. Ngoten. Ini kesimpulannya dari materi yang akan saya sampaikan. Jadi yang keluar dari lisan itu adalah nilai yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh ya. Ketika Ahlus Sufa ya, sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, ya, tidak punya rumah, hidupnya menggantungkan, tapi selalu belajar sama Rasulullah. Ya. Itu kan merasa iri dengan sahabat-sahabat yang lainnya, yang juga kaya ketika ada perintah zakat, ada perintah sedekah. Iri. Ya Rasulullah, kami ini ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Ketika sampai memerintahkan zakat kami tidak bisa zakat. Ketika sampean memerintahkan bersedekah kami tidak bisa bersedekah karena tidak punya uang. Bila kami sesuatu ya Rasulullah itu kompak, uangnya sampai jumlahnya gak sisi banyak. Berilah kami sesuatu amalan yang bisa menyaingi orang-orang yang kaya dan juga iman itu. Nah, kan? Pertanyaannya kan, jadi gak duwe tapi duwe amalan, sing nalikane amalan itu mau dilakoni, iso ngalah-ngalahi wong sing sugih sing iman itu mau. Nah, gitu. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasul? Maukah kamu saya ajari sesuatu yang melebihi apa yang ia miliki? Nah, ya Rasulullah. Kalau sudah berarti setelah selesai sholat kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Lalu tutuplah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Maka kata Rasulullah, yang kamu lakukan itu melebihi apa yang dia miliki. Pertanyaannya tadi kan supaya punya amalan, yang amalan itu ngalah wong sing sugih-sugih. Jadi kula lan panjenengan nek purun ngamalaken itu sudah. Gak perlu ini dengan tiang ingkang sugih-sugih niku. Gak perlu ini karena apa? Itu pahalanya melebihi daripada apa yang dimiliki oleh orang kaya. Mari ngono dadake sahabat sing sugih kok ya ora. Sing anu supan dikai jimat Rasulullah. Sugih-sugih ya gak gelem kari kok. Nek sugih tapi kepengin melebihi orang yang lain. Akhirnya yang kaya juga melakukan itu, gak mau ketinggalan. Karena apa?
nasihatnya Rasulullah itu untuk semua orang, tidak hanya untuk orang-orang miskin itu. Akhirnya yang kaya-kaya itu juga melakukan itu. Sampai kula lan panjenengan wis apal nglakoni, tapi kan gak ora hadise kan gitu aja. Biasa melakukan amalan itu. Matur maneh mbek Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya itu melakukan itu. Ya sudah, terimalah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Syukuri. Ya, akhirnya legowo. Kan wis dikai amalan tandingan. Ya. Jadi syukuri karena apa? Itu sudah ditentukan ketika kita masih ada di alam kandungan, di umur 4 bulan itu ditiupkan roh itu, catatlah rizkinya, catatlah jodohnya, dan catatlah kematian kan itu. Nah, sahabat-sahabat sudah nyadar terus kairi maneh, terus dikai jima, tinggal itu aja diamalkan. Nah, artinya apa? Yang dilakukan sahabat melebihi apa yang dimiliki oleh orang-orang yang kayak tadi, amalan lesan. Nah, di situ amalan lesan, bukan tenaga, bukan jihad, ya. Tapi amalan lesan. Apa? Bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ya, itu melebihi apa-apa yang itu ada di buku Fadilah Dzikir, ya, Fadilah Dzikir, ya, luar biasa. Lalu ada lagi, dzikir itu nanti juga terkait dengan tempat, lafaz, dan waktu, ya. Tempat, lafaz, dan waktu, ya. Nah, ketika dikasih hadiah umroh orang kemarin itu Masya Allah luar biasa. Istri saya sampai marah sama saya. Kak masih tahu api-api. Saya tuh ngaji, saya bawa di kereta yang ngaji, di bis itu ngaji karena saya ingin menghatamkan Al-Quran di sana. Setiap rakaat sholat itu saya membaca 3 surat terakhir dari juz 30. Karena 3 surat ini sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi saya tabaruk dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Salat sunnah berarti saya rakaat pertama membaca 3 surat, rakaat kedua membaca 3 surat. Terus saya lakukan terus, salat malam juga itu. Karena apa? Di sana itu salat sunnah 2 rakaat sama dengan 1000 rakaat di luar tempat itu. Dan di Makkah sama dengan 100.000. Saya ingat itu saya lakukan. Jadi jenenge TV itu dia nggak tahu nyala, orang awak di TNI ini ada umroh, seperti dalam TV yang ada Mekah. Biarkan fasilitas. Di mau pulang, istirahat sebentar, becek pulih, makan balik lagi. Ya. Begitu terus ya. Karena apa? Belum tentu nanti bisa kembali ke situ lagi. Begitu aja dikasih hadiah orangnya nggak mau dicari didolari di rumah, sudah Pak itu rezekinya sama sudah. Saya sudah berdoa, ternyata orangnya itu dulu pertama kali umroh juga dikasih hadiah orang, berdoa mudah-mudahan saya nanti bisa mengumrohkan orang. Jadi saya yang kepilih. Luar biasa. Ayo tahu negara Brunei cuma 2 jam sudah selesai ya, karena ada fasilitas itu. Tapi pelajaran yang bisa diambil adalah memanfaatkan lesan tadi. Kesempatan lesan ini digunakan untuk sebanyak mungkin ya melakukan amal-amal kebaikan. Supaya apa? Supaya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita bisa memanfaatkan secara maksimal, tidak mubazir. Ini terkait dengan sedekah lesan kita. Tapi di situ disebutkan juga ya, au ma'rufin, juga mengajak berbuat ma'ruf. Jadi kita mengajak saja, walaupun orangnya yang diajak itu tidak melakukan, sudah mendapatkan pahala. Ngejak dong, tok pakai set tok harus ada di semua nih tombol ini mengecek tok pesona ada. Gak kerumunan.
anak kita juga seperti itu. Itu kita sudah mendapatkan nilai pahala dibanding mengawasi. Tapi kita sudah punya ikhtiar untuk mengajak. Walaupun orangnya yang diajak tadi mendelai kakak tidak mengurangi pahala kita. Ya, tidak mengurangi pahala. Nah, kalau orangnya ikut, kita mendapatkan pahala orang itu dan tidak kurang sedikit pun pahala orang itu untuk kita loh. Bodoh pun untuk itu. Kita apa? Lesan. Ya. Makanya itu disebut dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu setelah wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Ciri-ciri umat yang baik yang dikatakan oleh orang itu ayat Muhammadiyah itu bukan ayat Al-Qur'an. Ya. Bukan ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an asli itu. Ya. Au islahin atau mengajak perdamaian, bukan perselisihan, mengajak perdamaian ke saudara kita, ada teman kita yang tak rukun. Buat janji ketemuan, tiba-tiba kalau ketemuan padahal tak rukun. Akhirnya dua-duanya bertemu, bakso, makan bakso. Hari ingin menemukan dua orang ini yang diajarnya sudah beberapa hari tidak bicara, tidak ketemu. Waduh, kocok nih. Islam melakukan perdamaian atau melakukan perdamaian dengan mengadili ketika ada perkara, ya. Ya. Yang itu dilakukan karena Allah, bukan karena fulus, bukan karena uang, ya. Karena seringkali ya, semua masalah, ya. Ini cerita yang sudah tidak asing, ya. Semua masalah itu tergantung dengan seberapa besar kita kuat membayarnya. Kok ya mendarah daging seperti itu. Tapi kita jangan ikut-ikut suudon ya. Entah amalannya awak dewe nanti. Biarkan saja mereka-mereka itu, kita nggak usah ikut suudon. Tapi jaga supaya amalan kita nanti di akhirat kita tidak tergolong orang yang bangkrut, ya. Siapa orang yang bangkrut? Ya, wis nglakoni amalan apik-apik tapi nolong wong. Nglakoni amalan apik-apik ngrasani wong. Wis nglakoni amalan apik mencela wong. Wong sing dicela balik wis aku biyen ngelokno. Aku saya njaluk hijau wis amalanmu aku gak kelokno awak. Tek bangkrut. Ya, di akhir orang yang bangkrut. Ahli sholat, ahli ibadah, ahli sedekah tapi bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan bangkrut. Dan kita poinnya ada di sini. Lalu apa saja yang harus kita lakukan di dalam amal-amal lesan ini? Masyaallah muslimin rahimahullah. Kita berpatok di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat terkenal sehingga anak-anak madrasah, anak SD itu hafal dengan hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya. Kalau menerjemahkan barang siapa ini kita tadi ayat itu oleh barang siapa ini barangnya siapa? Ya. Siapa saja, ya. Jadi suruh merubah siapa saja. Kalau barangnya siapa kan berarti pertanyaan. Barangnya siapa ini? Ya. Ini termasuk yang terjemahannya barangnya siapa. Ya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Pataan kita di situ. Artinya apa? Berkata yang baik ini adalah keniscayaan sesuatu yang wajib kan dipulolan wajib. Ini kan kelihatan sederhana. Ya.
sederhana, tapi tidak semua orang bisa. Sederhana tapi tidak semua orang bisa. Umpamanya ada urusan birokrasi, dan balik ke situ lagi. Fal yaqul khaira aw liyasmut. Ngomong sing apik utawa bicara yang baik itu bisa mengajak, bisa mencegah, bisa tilawah, bisa zikir, bisa berdoa. Itu termasuk pembicaraan lisan atau aktivitas lisan kita. Jadi tidak hanya orang yang berhadapan-hadapan ngomong, tidak, atau orang yang sedang ceramah, tidak. Bahkan orang yang diberi keistimewaan untuk bisa mengatur kata-kata yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dijadikan sebagai tagar, ya, tagar, diviralkan, itu bisa punya nilai pahala. Begitu pula sebaliknya, ketika kata-kata itu buruk, ya, bisa bernilai pahala keburukan juga atau dosa. Sehingga salah satu ayat yang kita jadikan pedoman di Al-Quran itu adalah orang-orang yang beruntung itu disebutkan oleh Allah, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Dan orang-orang yang bisa menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna, ya. Saya kemarin nyontohkan di lain ya sederhana saja, apalagi di pasar. Di pasar bahaya sekali. Ya, kebetulan cocok karena rata-rata jamaahnya itu pedagang. Kita membeli juga seperti itu, nggak boleh. Kita mau membeli sesuatu kemudian kita mau elek-elek ini buah itu kok urat-urat, atau mungkin iwan kok juga bosok-bosok ini ya. Kira-kira mata nipu saya loh, padahal niatnya kemancing rego murah, ya. Regane dilokno sik. Iki curang, gak boleh di dalam Islam itu seperti itu. Apalagi nanti kalau menggunakan hadis yang kita celah itu makanan yang mau kita makan. Nah itu kalau omongan kita dibetulkan oleh Allah, terus mari itu pada liwat masa berseger dadak Joko mah bosok temenan. Piye? Iku kan ngomong-ngomongane dhewe. Ayo jangan ngomong, karena apa? Jangan-jangan nanti diaminkan oleh malaikat. Aminnya malaikat itu mandi saja, amin awak dewe. Sehingga tidak boleh ada hadisnya, ya. Seperti itu. Itu tidak berguna, ya. Tidak guna. Enggak ada keluarga, ya. Enggak ada hubungan sahabat. Bojone sapa nang pasar kok glani menor iki. Apa manfaatnya? Kenal ae ora. Terus komentar kene memang. Atasnya pasar betulan kok glani menor lah. Kalau niku ceritane nate mireng piyambak. Mboten ngarang. Makanya kadang-kadang nek kula enggak ada waktu, tak terno teng pasar itu nonton. Apa kono iki? Tak jiwet orang kata kenyang dan teman-teman gak pantas, gak oleh kenyang dijuwak dulu gak oleh. Tawas mulai udah jangan ronewu, nomor meneh. Ya, ada hadisnya orang itu. Sebaik-baik orang yang beriman itu adalah jika dia menjual mudah dan jika membeli mudah. Terjemah dewe. Menjual mudah, membeli mudah itu piye? Jadi luas memang hadis-hadis tentang jual beli itu arahan-arahan itu singkat-singkat.
termasuk mengatakan manis padahal durung dijajal. Lagi lagi kalau lagi agak tidur padahal durung dijajal. Hati-hati ya. Oleh untuk sampeyan itu dari sumpah palsu mengatakan manis sehingga orangnya beli, tiba wecut. Siapa tadi? Resan kita. Resannya penjual tadi, jangan resan kesan. Kita lakukan resannya penjual tadi. Ini ada ngomong itu di situ. Sehingga kalau kita tarik itu termasuk dusta. Jangan sampai kemudian kedustaan kita itu membuat kita itu sulit masuk ke surga ya. Sebagaimana sulitnya kota itu masuk ke lubang jarum. Surat Al-A'raf kemarin sudah saya sampaikan ayat yang 40. Memang sensitif ya. Urusan ngomong ini sensitif. Udah, kita lanjut apa lagi? Sebisa mungkin omongan ini yang kita bicarakan ada gunanya. Di dalam hadis disebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu la ya'ni. Salah satu tandane keapian imane seseorang itu dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, termasuk lesan kita. Jadi malah gak ada gunanya, malah gak usah ngomong. Apa gak keluargane, gak kerabatnya, gak tonggone dikomentari, gak usah. Ya, buang menor, buang fokus banget. Ya, itu bagian tabarut nanti ada sendiri pembahasannya. Wala tabarut jahiliyah. Aja sira kabeh iku tabarut itu berdandan seperti dandanannya orang jahiliyah. Dandannya orang jahiliyah itu dia bersolek, tapi untuk dilihatkan kepada orang yang bukan mukrimnya. Itu orang jahiliyah. Orang iman kan enggak, dia berdandan tapi dandanannya untuk suaminya. Berarti nanti kalau ada orang yang berdandan, ya, yang dandanannya itu untuk dilihat orang yang bukan mukrimnya, ya jahiliyah dia. Masuk wong Islam, masuk wong Muhammadiyah, ya dia jahiliyah karena kena ayat itu tadi. Seperti itu. Dia harus bisa membatasi. Karena ini tanda-tanda kebagusan imannya orang yang beriman itu dengan mampu mengontrol omongan engkang boten enten manfaatnya. Sudah, lanjut. Tidak berbicara kepada dua orang saja ketika bersama tiga orang. Jadi ini nanti masuk ngerasani atau riba. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza kuntum talaqatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta tahtalitu bin nas min ajlin anna dzalika yufzinu. Jadi diriwayatkan, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika kalian itu bertiga, ya, jika kalian, maka jangan berbisik-bisik berdua. Ya, mergane apa? Kodake sing gak dijak ngomong iki berprasangka, Bu. Artinya apa? Sampai ngomong iku mah memicu orang untuk beramal tidak baik. Gara-gara apa? Orang sampai jak ngomong. Ya. Ngomong urusan bisnis dulu. Tanggapan itu padahal aku terus Maria terus aku dirasani loh. Ini urusan bisnis kok nyampe rono gara-gara tidak dijak ngomong loh, kan suudon padahal tidak ngomong masalah itu. Lo jenenge makanya sensitif ya. Agama atau syariat itu mampu menyentuh
bagian yang barangkali tidak bisa disentuh dengan yang lainnya. Dengan syariat itu bisa tersentuh. Seperti itu tadi. Ya mau nek ora oleh di Islam itu. Dan buktinya, karena bukti nanti nggak nyata, nggak boleh. Artinya apa? Nah, caranya gimana? Ngomongnya, kalau kita ngomong berdua tadi, dikerasno, ojo berbisik, sehingga teman kita yang ada di kanan kita, sing dok teman iki masing orang dijak ngomong krungu. Nah itu nanti tidak menimbulkan suudon. Jadi ngomongnya dibanter, no. Karena ngomong ternyata membicarakan masalah anaknya tadi. Gak mungkin dibicarakan dengan yang bukan anaknya, karena dia anak bisa tidak ngomong. Nah kan gitu. Dia tidak menimbulkan suudon. Ini semua pele, tapi kalau kita tidak mengerti dasar hukumnya, bisa memicu peperangan, ya. Perang antar geng, ya. Perang antar teman. Harus hati-hati. Sementara yang ketika tidak diajak sampai kalian bergaul dengan manusia, karena hal ini bisa membuat orang yang ketika tadi bersedih. Kok gak dijak mau sedih? Karena tidak diajak ngomong. Yang keempat, ya, tidak suka berbantah-bantah, tidak boleh berbantah-bantahan. Yang berbantah itu bukan untuk membicarakan sesuatu yang penting. Apa? Bicarakan penting itu. Contoh nih, memperdebatkan di sini pite ambek dom ruame sasumi, ya nggak boleh memperdebatkan tentang takdir, nggak boleh takdir. Rasulullah muring-muring, ya marah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, saya baca artinya, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga. Rasulullah, aku, ya, nanti Rasulullah menunjuk diri menjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari perdebatan, ya, yang menghindari perdebatan sekalipun dia itu benar, karena ini adab. Karena agama ini bukan untuk diperdebatkan. Agama ini untuk diajarkan dan diamalkan. Gak usah diperdebatkan. Foto misalnya kalah, bukan wani ngelakoni apa sih? Dimenang cuma bukan wani. Karena apa? Merasa sakit hati, aku kalah. Lapor, mana itu? Gak boleh. Sehingga Rasulullah menjamin dirinya sebagai orang yang akan memberikan keuntungan kepada siapa yang mampu menghindari perdebatan, walaupun dia itu tahu dan bisa diketahui dia benar, tapi sengaja ditahan untuk menghindari perdebatan itu tadi. Nah, lanjut. Sing nomor 5. Tidak berkata-kata jorok. Di ngomong jorok itu gak oleh, gak sopan, tidak baik, karena nanti masuk kepada melaknat, mengata-ngatai, termasuk melokno tadi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Laisa mu'minu bitta'ani wal-la'ani wal-fahisi wal-badi. Seorang mukmin itu bukanlah pencela. Tadi pencela sudah kita bahas. Bukan orang yang suka melokno. Ya, karena apa? Ya, melokno sudah memang tidak boleh, sudah. Kita diam aja daripada nanti membuat orang sing dilokno sakit hati, padahal dia tidak menyakiti kita, berpakaian atau bukan untuk kita, tiba-tiba
trocos awak dhewe, trocos. Nanti ben gak madhep. Wah, di pabingku nek kok benar iki. Ambek ben gak madhep. Apa bahaya ini? Gak boleh. Dilarang karena apa? Itu termasuk ta'an, mencela. Wala'ani lalu mengutuk, ya, mengutuk. Pernah ada sahabat yang mengata-ngatai dengan tunggangannya itu, di sana tunggangan itu kan waktu itu kan hal kayak seperti kendaraan mewah gitu. Dasar kalau dari lemah tak boleh berarti jeplak kalau dari lemah gara-gara bulan mudak mandek kayaknya ya, tak boleh kalau lemah temenan ya. Udah lemah, onta lemah gak boleh sama Rasulullah karena takutnya omongan kita itu diamini oleh malaikat. Omongan orang itu tadi diamini oleh malaikat, sehingga yang dicela tadi, yang dikata-katai tadi beneran. Depok temen, oh tau nih gak iso lagi, gara-gara ucapannya sendiri, ucapannya ambil hikmahnya saja. Kenal kalau ada hal yang seperti itu, oh mungkin ini capek, ya, diistirahat loh, dikei makan, dikei ngombe, seperti itu. Ya, bukan malah dicela atau dikutuk. Bahkan disebutkan oleh wal fakhisi wal batin, atau berbicara keji. Tak boleh kan? Bicara keji atau ada orang kena musibah syukur, nah ini hati-hati lama bukan malah alhamdulillah atau moga-moga insaf menurut HP ya, karena doanya tadi sesuai kata-kata yang menjadi obsesi moga insaf. Nah, bagus itu doa. Ramalan disyukur, jangan mengata-ngatai musibah yang sudah diderita oleh saudara kita, kemudian kita malah bergembira. Gak boleh, nanti ada adabnya. Gak boleh kita bergembira karena musibah yang diderita orang lain. Seharusnya apa? Empati dan mendoakan. Adabnya itu seperti itu. Ya, tidak keluar dari diri kita kata-kata yang jorok, kata-kata yang mencela, apalagi mengutuk. Takutnya nanti perkataan orang tersebut itu diamini oleh mereka. Apalagi ini puasa, ya, hadisnya jelas, ya. Barang siapa yang tidak bisa menahan kedustaan dan dia melakukan kedustaan, Allah tidak berhajat dengan laparnya dia dan dengan hausnya dia. Allah gak butuh kok. Karena apa? Puasanya hanya puasa lambung. Puasa gak makan, gak ngombe. Sementara lesannya tidak bisa berpuasa, hatinya tidak bisa merasani berhenti merasani orang. Nah, puasa itu semua dimensi itu. Jadi tidak hanya puasa lapar dan minum, termasuk puasa berpikir yang buruk itu aja jangan. Ojo sampai, karena apa? Mandi. Omongannya wong poso itu mandi. Jadi sebisa mungkin kelola panjenengan sedaya menjaga adab supaya nanti kita tidak termasuk orang-orang yang berkata jorok. Yang terakhir barangkali waktunya sudah mepet, ya. Tidak bicara berlebih-lebihan lagi. Bicara ceramah ini berlebih-lebihan juga oleh deket-deket katus-katus mulai jatuh-jatuh kok bosen ya oleh ya kok baju hati tuh gak oleh. Kadang-kadang pulang itu sampai nampak jadi kurang jelas banget wis cepet
eling hadis Rasulullah. Ya. Orang yang jadi kalau orang yang punya ilmu itu ya disebutkan oleh Rasulullah, orang yang khutbahnya singkat dan sholatnya panjang. Ini biar dengan terjemahan. Pokok bahasa Inggris supaya garis sobo ini jelas, mari sholat jelas. Ya. Nah ini perlu dipahamkan. Mudah-mudahan